percaya sedemikian rupa bahwa bermain dan juga game itu bisa menghadirkan perubahan baik di mana-mana. Karena pada dasarnya bermain itu adalah proses belajar. Dan yang lebih luar biasa sebenarnya adalah ketika kita bermain, Bapak Ibu, sebenarnya kita mendapatkan 4 kebebasan yang sangat penting untuk mendukung proses belajar kita. Yang pertama, waktu kita bermain, kita tuh bebas untuk mengeksplor banyak hal. Ya dong, kita mau ke arah sana, kita mau naik mobil, kita mau naik pesawat, kita mau pakai sihir A, B, C. Kita mau jadi apa aja. Ketika bermain, kita bebas melakukannya. Ketika bermain, kita juga memiliki kebebasan untuk gagal. Ya wis, enggak apa-apa, besok main lagi. Gitu. Kita bebas melakukan apapun dan tanpa takut untuk gagal. Wah, Bapak Ibu saya nih tiap minggu itu nginstal sekitar 8 sampai 12 game baru gitu ya. Dan sampai level tertentu gamenya di-uninstall terus install lagi yang baru. Berapa kali saya spend main gamenya nggak usah dihitung ya. Berapa budget yang di-spend juga nggak tahu. Yang dijawab adalah berapa kali saya gagal main game itu. Rata-rata saya nyoba gamenya sampai 8 sampai 10 kali dan gagal dan it was fun dan nggak apa-apa gagal. Jadi waktu main game itu gagal nggak apa-apa gitu. Dan ketika kita bermain game, kita juga punya kebebasan untuk melihat dari sudut pandang yang beda. Kita mau jadi penyihir, mau jadi naga, mau jadi orang keren kayak Mas Indra atau Mas Dr. Eko bisa gitu ya di game gitu ya. Dan kita bebas ngelihat dari sudut pandang yang berbeda, mau jadi apapun. Dan ketika kita bermain, kita juga memiliki kebebasan untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ah, ini lagi lapar, berhenti dulu, makan dulu. Oh, lagi ngantuk, berhenti dulu, tidur dulu, dan sebagainya. Bapak Ibu, bayangkan kalau 4 kebebasan ini ada di proses pendidikan kita. Yang sayangnya, setidaknya yang saya rasakan, itu tidak kita dapatkan sepenuhnya. Kita dididik untuk belajar sesuai yang ada di jadwal. Jam segini harus datang, belajar ini, belajar ini, belajar ini ketika kita di sekolah. Kita tidak punya kesempatan untuk memilih apa yang kita sukai. Kita diminta untuk belajar semuanya. Dan harus bisa. Dan sayangnya sepertinya anak-anak kita juga masih seperti itu. Kita tidak punya kebebasan untuk mengeksplor apa yang kita suka. Sehingga kadang kita baru tahu apa yang kita mau ketika kita sudah sangat dewasa. Atau bahkan sayangnya juga kadang masih ada yang belum tahu apa yang ingin dilakukan. Apa yang menjadi panggilan jiwanya. Karena memang kita memang tidak terbiasa untuk eksplor itu mungkin. Kemudian seakan-akan kegagalan itu jadi sesuatu yang luar biasa memalukan, jadi aib. Sehingga kita tuh sebisa mungkin menjauhkan dari kegagalan. Padahal bukannya kegagalan itu juga sebuah kesuksesan. Loh, kok gagal sukses? Ya, kalau gagal kan kita sukses nemuin hal apa yang nggak berhasil, ya nggak sih? Hal apa yang nggak works gitu loh. Tapi kemudian kita coba menghindari itu semua. Bahkan secara nggak langsung kita coba, mohon maaf mungkin sebagian ada oknum yang melakukan segala yang harus dilakukan supaya nggak gagal gitu. Kan sayang. Dan ini terjadi di mana? Apa hanya di dunia pendidikan? Oh enggak, termasuk juga mungkin di dunia kerja. Karena kegagalan nggak pernah jadi option, sehingga kadang kita menutupi itu semua. Dan kemudian kita juga nggak pernah dapat kebebasan yang cukup untuk bisa melihat dari banyak sudut pandang yang beda. Pokoknya kalau kata bos begitu harus begitu. Kalau kata atasan begitu harus begitu. Sehingga kita nggak punya semacam spark of curiosity atau kita nggak punya semacam critical thinking. Dan kita di-build up sama itu. Dan kemudian juga kita di proses pendidikan kita umumnya kan harus datang jam segini, pulang jam segini. Terlepas kita lagi capek atau enggak, ngantuk atau enggak, lapar atau enggak, we need to be ready at that time.
Kita nggak punya kebebasan untuk memberikan yang terbaik pada saat kita memang jadi yang paling baik gitu loh. Dan sayangnya itu terbawa ke tempat kita berkarya. Padahal kalau ada 4 kebebasan ini, maka itu akan istilahnya igniting atau menyalakan 3C yang penting banget buat inovasi. Kalau kita punya 4 kebebasan itu, maka kita akan punya curiosity atau rasa ingin tahu yang menggebu buat belajar banyak hal baru. Kalau kita punya 4 kebebasan itu, mungkin harusnya kita nggak kekurangan kreativitas. Apa sih kreativitas? Itu menemukan solusi, bahkan ketika segala hal itu sangat terbatas atau bahkan nggak pasti seperti saat ini. Itu kreativitas. Dan kalau kita punya 4 kebebasan itu, harusnya kita nggak kesulitan untuk menemukan keberanian, mencoba banyak hal baru, dan melakukan banyak inovasi baru. Sayangnya, mungkin karena kita nggak terbiasa dengan 4 kebebasan itu, 3 hal yang penting untuk membangun budaya inovasi, itu jadi sulit untuk ditemukan. Kalau Bapak Ibu mengikuti paparannya Mas Indra, yang buat saya selalu menginspirasi, ada semacam piramid besar. Banyak yang cuma sibuk di atas bikin artefak, cuma bikin gimmicknya dari inovasi. Padahal di bawahnya yang paling penting untuk dibangun kesadaran dari masing-masing individu untuk paham bahwa budaya inovasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu jarang sekali disentuh. Mungkin masalahnya adalah karena kita nggak punya 4 kebebasan ini. Mungkin. Dan kenapa kemudian kami di Kumara percaya bahwa bermain itu penting? Karena bermain menghadirkan hal ini. Dan karena bermain mungkin sebenarnya adalah bahan bakar untuk kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa dan memberi dampak baik untuk banyak pihak.